Halo Dokter Ria, Hai, apa Dr. kabar? Agnes. Baik-baik. Iya, selalu sehat ya? Sehat terus, Senang Dok. ketemu. Orang tua tuh sering was-was katanya apakah disangka gangguan konsentrasi autis atau tidak. Nah, mungkin pemirsa mungkin pengen tahu, apalagi ibu-ibu di rumah, apa sih gangguan konsentrasi itu, dokter? Jadi sebetulnya gangguan konsentrasi itu atau yang dikenal dengan istilah ADHD. ADHD? Yes, Ya. Attention Deficit Hyperactivity Disorder, atau kita Indonesiakan sebagai GPPH nih, Dok. Gangguan pemusatan perhatian atau hiperaktivitas. Jadi sesuai kepanjangannya, GPPH itu adalah suatu kondisi di mana anak kurang mendapat atau kurang bisa perhatian gitu ya, inatensi, juga berperilaku hiperaktif, kemudian impulsif gitu, Dok. Ya. Nah, hiperaktif ini digambarkan sebagai anak ini aktif sekali. Jadi harusnya kalau misalnya teman-teman sebayanya di sekolahnya itu di kelas dia diem, duduk memperhatikan guru, si anak ADHD ini nggak bisa gitu, Dok. Jadi dia muter aja kayak gasing. Jadi muter sana, muter sini, kayak minta menghapus lah, minta menggaris lah, seperti itu. Jadi ada aja yang membuat anak ini muter terus di kelas, seperti itu. Kemudian yang kedua tadi impulsif. Impulsif ini cenderung kita artikan kayak nekat ya anak. Jadi dia tuh bertindak tanpa mikir dulu. Tanpa mikir ya? Iya, udah nggak pakai mikir, langsung gaspol gitu, Dok. Contohnya nih pada anak-anak ADHD, misalnya anak ADHD ini sedang main layang-layang nih, Dok. Nah, kemudian layang-layang ini kebetulan putus, terus jatuh di genteng. Nah, kebetulan banget ada tangga yang nyambung tuh langsung ke genteng gitu ya. Dia udah nggak pakai mikir, langsung ambil tuh layangannya. Pokoknya pengennya dia layangannya harus dapet nih aku gitu. Nah, berikutnya setelah udah sampai atas dia bingung turunnya gimana nih. Nah, itu biasanya adik-adik seperti itu. Yang terakhir inatensi. Artinya dia tuh nggak bisa fokus terhadap sesuatu kegiatan yang harusnya dia bisa fokus, seperti contohnya belajar gitu. Namun anak ADHD ini kalau dia memang senang terhadap sesuatu, misalnya si anak ini senang banget, hobi banget, love banget, cinta banget sama Harry Potter misalnya, dia tuh bisa membaca Harry Potter yang setebel itu ya, Dok ya, itu bisa sampai selesai dalam 2 hari. Tapi begitu dia disuruh misalnya belajar sama si ibunya, belajar matematika, biologi, itu matematika kan biasanya momok ya, Dok ya. Nggak mau dia. Jadi lama banget untuk menyelesaikan 2 lembar itu bisa sampai 2 hari, kadang 3 hari. Nah, seperti itu. Namun perlu perhatian bahwa kalau GPPH atau ADHD ini bisanya didiagnosis di atas usia 4 tahun, Dok. Di atas 4 tahun? Kalau 2-3 tahun belum bisa, apalagi di bawah, pokoknya di bawah 4 tahun tuh nggak bisa. Kenapa begitu? Karena kita tahu ya, anak usia 2-3 tahun itu kan ya pokoknya dia berlaku apa yang dia suka, ya kan? Dunia anak-anak ini adalah dunia bermain. Disuruh belajar aja kadang-kadang sulit ya. Nah, itu orang tua agak bingung nih, gangguan konsentrasi atau gimana nih? Gimana, dokter, ciri-cirinya? Jadi pada ADHD yang inatensi, anak tuh cenderung menarik diri, Dok. Jadi kalau kita suruh sesuatu, dia udah nggak bisa fokus, nggak bisa selesai sampai akhir gitu. Kemudian pada saat kita bicara, dia belum tentu dengerin, jadi kayak cuek-cuek aja kayak gitu. Jadi fokusnya tuh kurang, kadang juga suka pelupa, Dok. Jadi barangnya pada hilang, berantakan di mana-mana, hilang kayak gitu. Itu yang inatensi. Nah, sedangkan yang hiperaktif, dia reaksinya berlebihan, jadi hiper sekali, aktif sekali. Jadi nggak bisa diem, bermain nggak bisa tenang, jadi harus gerak, terus manjat-manjat, melompat, seperti itu sih, Dok. Gambaran perbedaannya gitu. Kalau yang terakhir? Nah, yang terakhir itu kombinasi, jadi di yang inatensi ada, di gejala yang hiperaktif ada. Dan memang itu minimal harus ada minimal 6 gejala dari inatensi, minimal 6 gejala dari yang hiperaktif, baru bisa dibilang kombinasi. Tapi ada syaratnya nih, Dok, untuk mendiagnosis suatu GPPH itu. Kalau anak mau didiagnosis ADHD atau GPPH, itu harus gejala itu menetap lebih dari 6 bulan. Lebih dari 6 bulan. Jadi nggak boleh cuman misalnya hiperaktif, dia cuma sehari, besok enggak, besok iya gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi ya memang harus menetap minimal 6 bulan. Yang ketiga tentunya mengganggu sosialisasinya, akademisnya nanti terganggu, seperti itu, Dok. Biasanya didiagnosis di bawah usia 12 tahun. Baik, dokter, tadi kan kita sudah membahas mengenai ADHD atau Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, tapi mungkin pemirsa di rumah, apalagi para orang tua, itu top banget yang namanya autis.
anak-anak dengan gejala kurang konsentrasi aja disebut autis. Apakah semua seperti itu dan apakah autis ini atau gejala seperti ini merupakan tanda dari penyakit yang lain? Ya, jadi sebetulnya ADHD ini sendiri itu memang terjadinya bisa nih bersamaan dok sama autis gitu. Mereka berdua ini sama-sama gangguan neurodevelopmental atau maladaptasi. Tapi tentunya berbeda di dua hal ini. Pada anak yang ADHD itu dia tidak ada gangguan interaksi sosialnya, dia bisa berkomunikasi gitu. Tidak ada perilaku yang repetitif atau diulang-ulang, stereotipik, itu nggak ada kalau pada anak yang ADHD. Sedangkan pada anak autis itu sebaliknya dok. Jadi dia cenderung ada ritualnya di dok. Misalnya habis bangun tidur dia harus mandi. Misal seperti, nggak bisa diubah. Jadi besoknya misalnya bangun tidur kita ajak makan, nggak bisa, dia ngamuk. Maunya ya udah ritualnya begitu ya begitu gitu dok. Terus dia juga nggak bisa interaksi, terus komunikasinya juga terganggu ke lingkungan sekitarnya. Tapi dia ini nggak mengganggu orang lain kalau autis. Sedangkan ADHD dia bisa mengganggu karena kan aktif banget tuh dok, lari-lari ke sana ke sini itu. Nah itu akhirnya terganggu si orang di sekitarnya. Kadang orang-orang di sekitarnya justru menganggap tuh anak nakal ya, gitu biasanya seringnya begitu dok. Sedangkan anak autis enggak, jadi dia kayak cenderung main di dunianya sendiri gitu, cenderung tertutup kayak gitu dok. Ya, asik dunianya dunia sendiri ya. Gitu. Mungkin ini yang perlu dinotiskan ya oleh pemirsa di rumah, apalagi para orang tua. ADHD itu bisa mengganggu sosial. Ya ada betul. interaksi gitu kan. Iya. Karena kadang-kadang orang bilang ini hiperaktif sering mengganggu itu autis nih. Ini mungkin yang salah diartikan ya. Iya. Oke, Dokter Ria, apa sih yang menyebabkan anak-anak ini susah berkonsentrasi? Ya, jadi sebetulnya ada beberapa dugaan nih dok. Ya. Ada pertama faktor genetik, kemudian lingkungan dan psikososial. Itu yang diduga berperan dalam menyebabkan anak ini ADHD, Nah, tapi dalam beberapa dekade terakhir itu ada studi-studi yang menyebutkan bahwa ternyata faktor gen itu lebih kuat lagi tuh menjadi suatu dugaan penyebab ya? ADHD. Katanya nggak hanya satu gen dok, tapi banyak gen, polimorfisme. Di samping itu juga ternyata senyawa kimianya itu yang di otak kita, dopamin dok. Yang kita tahu ya dopamin kan untuk menenangkan, mengontrol diri gitu. Nah pada anak ADHD ini kurang dia dok. Karena itu makanya dia jadi nggak bisa ngontrol diri, jadinya jadi berlebihan ya reaksinya seperti itu. Nah tapi memang sampai sekarang belum diketahui dia penyebab secara pastinya itu belum diketahui. Namun ya dok, walaupun penyebab belum diketahui, kita pastinya bisa dong menyebutkan apa sih atau anak-anak yang mana sih yang berisiko untuk terkena ini. Tentunya anak yang dikatakan bayi lahir rendah seperti di bawah 2,5 atau prematur. Itu prematur atau di bawah 2,5 ya. kilo. Kemudian ada studi juga yang menyebutkan bahwa pada saat ibunya hamil terus ibu itu merokok. Nah, itu meningkatkan risiko sebanyak 3-4 kali lipat nih dok. Benar, warning. Dibanding ibu yang tidak merokok dok. Memang gejala ini kurang tampak terlihat di bawah usia 4 tahun dok. Jadi begitu usia 4 tahun itu memang lebih terlihat. Lebih kelihatan ya. Seperti itu, karena itu dalam mendiagnosis suatu ADHD ini memang kita baru bisa di atas usianya 4 tahun. Ya, karena di bawah 4 tahun kan anak-anak ya masih ya itu ya, sifatnya masih seperti itu ya. Dia akan berlaku apa yang dia suka gitu. Tapi memang tidak ada deteksi dini ya untuk mencegah atau menjaga kekhawatiran orang tua nih, mencegah deteksi dini anak saya ADHD ataupun autis misalnya dokter. Kalau nih ayah bunda atau orang tua yang melihat ini, jika menemui adanya suatu gangguan, langsung saja meminta bantuan. Boleh ke dokter anak subspesialis saraf atau tumbuh kembang, psikiatri anak, atau psikolog dok. Gitu. Jadi memang harus cari tahu dulu nih, bener nggak sih ini bermasalah anak kita gitu. Nah biasanya akan ada screeningnya dok, ada toolsnya gitu. Jadi scoring-scoring yang harus diisi seperti apa gitu. Tapi mungkin untuk deteksi dini seperti yang dokter bilang tadi, yang berat badan kurang dari 2,5 itu juga atau prematur, mungkin orang tua harus be wise ya, atau mungkin bijak dalam mengurus dan mengawasi ya tanda-tanda anak tersebut ya. Jadi nggak hanya perkembangan, kalau anak prematur itu risikonya memang dia akan bayi risiko tinggi tuh dok. Jadi baik pertumbuhan maupun perkembangannya juga biasanya akan berisiko gitu. Pemirsa, sekian dulu bincang sehat kita kali ini. Saya Dr. Ekles bersama Dr. Ria Yohanita spesialis anak untuk Hidup Sehat Plus.